Gara-gara lingerie, Reja termangu menatap nanar punggung Hana yang menghilang di balik pintu kamar. Pria tampan itu merasa gamang antara mau meminta maaf atau tidak. Cak, biarkan saja, lagian memang benar kan kalau aku lagi sibuk jadi gak sempat balas pesan. Reja berusaha menepis rasa bersalahnya. Pria tampan itu mengayunkan langkahnya menyusul Hana masuk ke dalam kamar. Pria tampan itu membeku menatap Hana tak berkedip. Jakunya naik turun melihat tubuh istrinya yang tertutup pakaian dalam berwarna merah terang. Seksi, gumam Reja tanpa sadar. Matanya memindai dada Hana yang lumayan besar namun ketat, begitu juga dengan bokong sintal Hana. Dia tak menyangka di balik gamis besar yang dipakai istrinya tersimpan tubuh indah layaknya berlian yang disimpan dalam kotak kaca agar terlindungi dari tangan-tangan pencuri. Tanpa sadar Reja melangkah mendekati Hana. Logikanya tak dapat melarang pria itu karena hasrat Reja kian mendominasi. Dek, jantung Hana berdegup kencang ketika melihat sorot mata Reja yang terlihat seperti singa kelaparan. Gimana ini? Apa yang harus aku lakukan? Hana menelan ludahnya dikala Reja semakin mendekat. Pertahanannya hampir runtuh akan tetapi niatnya untuk membuat Reja menyesal lebih besar. Hana, panggil Reja dengan suara serak. Aku mau mandi. Hana buru-buru lari terbirit-birit masuk ke dalam kamar mandi. Tak lupa dia membawa lingerie yang Sonya belikan. Reja ingin mencekal tangan Hana namun wanita itu lebih dulu masuk ke dalam kamar mandi. Brak. Hana menutup pintu kamar mandi dengan keras membuat Reja terkejut. Kesadarannya kembali hadir, pria itu mengusap wajahnya frustasi. Kenapa aku gak pernah tahu kalau dia punya tubuh molek dan rambutnya juga sudah dipangkas cantik? Ah, apa yang kau pikirkan? Tetap saja dia bukan kriteriaku. Reja menggelengkan kepalanya cepat, pria itu menyugar rambutnya berusaha menyadarkan logikanya yang mengatakan Hana telah masuk ke dalam kriterianya. Suara perut Reja berbunyi menandakan cacing di perutnya minta diisi. Pria itu tersadar bahwa dia belum makan semenjak di restoran tadi. Reja hanya memakan stik daging sebanyak 2 gigitan saja karena selebihnya selera makannya hilang dikala melihat istrinya tersenyum pada pria lain. Tok, tok, tok. Hana, cepat mandi. Setelah itu siapkan aku makan malam. Teriak Reja seraya menggedor pintu kamar mandi. Untung aku cepat-cepat masuk ke dalam kamar mandi. Kalau tidak, entah apa yang akan terjadi padaku. Tapi tadi Mas Reja menatapku lebih dari 5 detik. Aku berhasil melakukannya. Hana memegang dadanya yang berdebar-debar seperti anak muda yang jatuh cinta. Pipi wanita cantik itu merona mengingat tatapan suaminya yang tampak begitu menginginkannya. Lihat saja Mas, tidak akan lama lagi noda hitam ini akan berubah menjadi noda yang tidak akan pernah mau kamu hilangkan. Gumam Hana tersenyum lebar. Tekadnya semakin kuat untuk membuat Reja bertekuk lutut padanya. Setelah itu Hana akan memberikan pelajaran pada Reja, pelajaran yang membuat Reja jera dan menyesali perbuatannya. Lamunan Hana tersadar ketika mendengar teriakan Reja. Wanita itu tersenyum. Langkah kedua yaitu membuat kamu bergantung pada masakanku, Mas. Hana segera membersihkan tubuhnya. Setelah itu Hana memakai lingerie seksi. Rambutnya yang basah dibiarkan tergerai indah. Semoga kamu suka dengan penampilan baruku, Mas. Hana tersenyum malu menatap pantulan dirinya di depan cermin. Bunyi pintu kamar mandi terbuka, menampilkan sosok Hana yang terlihat segar dan seksi membuat Reja yang sedang memainkan ponselnya menoleh. Glek, kenapa kamu pakai pakaian itu? Tanya Reja dengan suara tergagap, peluh keringat membasahi kening dan lehernya. Hanya sedang ingin. Oh ya, tadi kamu menyuruh aku masak. Memang kamu mau aku masak apa, Mas? Tanya Hana santai, seraya mengacak-acak rambutnya dengan gaya yang cukup seksi. Sial, dia membuatku bergairah, batin Reja mengumpat kesal. Aku terbiasa dengan luka. Reja membuang wajahnya ke arah lain. Pria itu tak sanggup melihat istrinya yang memakai lingerie. Reja masih tetap kekeh pada pendiriannya bahwa Hana bukanlah kriterianya. Mas, kok ditanya gak dijawab sih? Mau aku masakin apa? Tanya Hana seraya menepuk pundak Reja. Set, seolah ada sengatan listrik dalam tubuhnya.
membuat sesuatu di balik celananya mengalami tegangan tinggi. Kepala Reja terasa nyeri, begitu juga dengan di bawah sana semakin sesak. Namun sekuat mungkin Reja menahannya agar tak melakukan suatu hal yang dapat merendahkan harga dirinya. Nasi goreng, Reja buru-buru keluar dari kamar diikuti Hana dari belakang. Pria itu duduk di kursi dekat pantry melihat Hana yang sedang menyiapkan beberapa bahan yang ingin ia rajang. Reja melihat Hana berjinjit berusaha mengambil garam di lemari, membuat pria itu terpaksa bangkit dari kursi guna membantu Hana. "Biar aku bantu," ujar Reja pelan, tepat di telinga Hana, membuat tubuh wanita itu membeku karena mereka berdua tak pernah sedekat ini. Aroma harum tubuh Hana membuat tubuh Reja panas dingin. Segera pria itu mengambil toples garam lalu memberikannya pada Hana. "Terima kasih." Hana melengos ke samping membuat jarak keduanya sangat dekat. Bahkan bibir mereka nyaris bersentuhan. Seolah sama-sama terhipnotis. Reja segera mencium bibir Hana membuat tubuh wanita itu membeku. Dek. Darah dalam tubuh Hana seolah berdesir hebat. Begitu juga dengan Reja yang merasa senang karena Hana tak menolaknya. "Dia tidak akan bisa menolakku. Hahaha, pesonaku itu tidak ada duanya," batin Reja sombong. Belum sampai 1 menit kesadaran Hana kembali menyadarkan hati dan pikirannya. Dia tak bisa lemah dan gampang karena nanti Reja pasti akan semakin merendahkannya. Buru-buru Hana mendorong dada bidang Reja, membuatnya terlepas. "Apa kamu sadar kalau kamu baru saja menjilat ludahmu sendiri, Mas?" tanya Hana tersenyum sinis membuat Reja menautkan alisnya bingung. "Apa maksudmu?" tanya Reja tak mengerti. "Pasti kamu paham betul maksudku, Mas. Noda hitam di pakaian. Kamu tahu arti dari kalimat itu kan?" Hana bertanya sarkas menatap sinis Reja membuat pria itu termangu. Pikiran Reja seolah dihantam oleh batu besar. Pria itu paham betul apa maksud dari perkataan Hana. Noda hitam di pakaian? Teringat jelas obrolannya bersama Henry 3 hari yang lalu. Dia tak menyangka Hana mendengar pembicaranya, ataukah Henry yang mengatakan itu pada Hana. "Bagaimana kamu tahu?" Pertanyaan bodoh keluar begitu saja dari lisan Reja, membuat Hana tersenyum miris. "Aku mendengarnya dengan telingaku sendiri. Hanya lulusan SD dan bukan kriteriamu. Tapi lihat tadi, kamu baru saja menciumku, bukankah kamu baru saja menjilat ludahmu sendiri?" Hana membalikkan badannya. Wanita itu tak mengucapkan sepatah kata pun lagi. Hana segera melanjutkan memasak nasi goreng untuk Reja. Sedangkan Reja hanya bisa terdiam seperti orang bisu. Pria itu tak bisa menjawab sepatah kata pun. Rasa bersalah dan rasa malu karena telah mengunjingkan istrinya sendiri pada orang lain membuat pria itu merasa gamang antara ingin meminta maaf atau tidak. Hana berusaha tersenyum meski matanya sudah mengabur karena air mata yang sudah menumpuk membuat Hana tanpa sadar mengiris jarinya sendiri. "Au!" Reja tersadar ketika mendengar suara Hana yang meringis kesakitan. "Kamu terluka?" Reja segera menarik tangan Hana lalu menyesap darah yang keluar dari jari telunjuk Hana. Wanita itu segera menarik tangannya dari mulut Reja. "Ini hanya luka kecil," ujar Hana segera membasuh jarinya di wastafel. "Tapi luka kecil juga akan terinfeksi kalau tidak diobati," balas Reja khawatir membuat Hana tertawa hambar. "Luka yang kamu berikan lebih parah dari ini dan aku masih baik-baik saja, Mas. Jadi tidak usah khawatir. Aku sudah terbiasa dengan segala jenis luka dan aku tahu bagaimana cara mengobatinya," ujar Hana dingin.